Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para penguji, saya Mufidur Rahman Hardianto, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Keraksan dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025. Izinkan kami untuk mempersembahkan video praktek uji kinerja yang kami laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 dengan materi elemen akhlak, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba yang kami laksanakan di kelas 11. Selamat menyaksikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Belajar, mari kita ada terlebih dahulu. Doa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana teman-teman kabarnya semua? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang bab 3, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Sebelumnya saya mau tanya sama kalian, siapa hari ini yang nggak masuk? Aira, izin apa sakit? Oh, sakit. Tapi kemarin masuk ya Aira? Sakit. Oh, dari kemarin sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Terutama kita semua. Semoga kita semuanya sehat, baik-baik saja. Amin. Berarti semuanya masuk ya? Hanya satu yang tidak masuk. Oke. Sebelumnya saya ingin mengecek kalian. Silahkan buku paket, buku tulis, pulpen kalian taruh di atas meja. Buku paket, pulpen, alat tulis, HP terutama, karena kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis teknologi. Kita memanfaatkan teknologi kita. Saya pengen ngecek semangatnya kalian. Oke. Password. Sebelumnya kita dulu minggu kemarin kita membahas sama seperti apa yang kita bahas hari ini. Materi tentang elemen tentang akhlak. Yang mempengaruhi pendidikan dan akhlak kita ada 4 minggu kemarin. 1 adalah keluarga. 2 lingkungan. 3 pendidikan. 4 media sosial. Bagus. Kemudian lanjut sekarang kita akan membahas lebih detail dari pembahasan yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita fokus masalah akhlak. Hari ini kita lebih detail kepada cabang-cabang dari akhlak tersebut, yaitu menghindari perkelahian pelajar. Yang kedua adalah menghindari minuman keras. Yang terakhir adalah menghindari narkoba. Semua ini mencakup satu hal. Apa satu hal itu? Yaitu kenakalan pelajar. Kenakalan pelajar. Ini PR kita. Kenakalan pelajar. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah, yang pertama adalah memahami konsep menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Ini konsep pola pikir kita.
Yang kedua adalah menganalisis problem solving atau kita mencari solusi dari perkelahian antar belajar, minuman keras dan narkoba. Yang ketiga adalah membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar belajar, minuman keras dan narkoba. Nanti kita akan membuat konten memanfaatkan teknologi agar supaya pembelajaran kita bisa dijadikan konten. Yang keempat, yang terakhir, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ini tujuan yang terakhir, yaitu menumbuhkan sikap kita terhadap aturan-aturan yang ada pada agama. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, kita simak video terlebih dahulu. Kita lihat video ini, kita tonton, kemudian saya ingin tanya sama kalian. Kalian kritisi apa yang kalian hasilkan dari video ini. Ya. Ini ibunya. Ini anaknya. Ayo kita ketemuan. Ini Rehan ini. Alasan kerja kelompok malam-malam. Lukman keluar. Dah, ada beberapa kenakalan yang ada di video barusan. Insya Allah semua di antara kalian bisa menyimpulkan. Saya mau tanya sama Lulu. Kenakalan yang pertama apa, Lulu? Durhaka kepada orang tua. Yang kedua, Hilda. Kenakalan yang kedua apa, Hilda? Pacaran. Yang keempat, apa, Keza? Apa? Berzina? Yang ketiga, yang keempat ya? Yang keempat barusan itu adalah zina, kata Keza. Mungkin yang terakhir apa, Alfian? Mabok, kata Lukman barusan ditambah dugem, Mbak. Banyak kenakalan barusan kita tonton. Dari durhaka sama orang tua, tidak jujur, mabok, dugem, pacaran, yang kemudian bisa menyebabkan kita rugi dan rusak, katanya Lulu. Saya mau tanya, ruginya kita dari video itu barusan, itu apa? Ruginya orang yang berbuat nakal yang di video itu apa? Masa depan hancur. Apa lagi? Kenapa? Waktunya terbuang sia-sia. Masa depan hancur. Waktunya terbuang sia-sia. Apa lagi? Sampai menyebabkan hamil duluan. Saya mau tanya, kalau orang sudah hamil duluan alias hamidun, kalau dalam lagu itu ku hamil duluan gitu. Sudah 3 bulan gitu. Gara-gara gimana lanjutnya itu? Gara-gara ku pacaran berapa?
Suka gelap-gelap. Suka gelap-gelapan. Ini cocok seperti video barusan itu ya. Judulnya Aku Hamil Duluan. Kalau orang sudah hamil duluan, maka yang terancam adalah masa depan itu kata teman kalian. Yang terancam adalah masa depan kita. Saya tanya sama kalian, pengen nggak kalian mengancam masa depan? Sehingga saya mau tanya lagi, dari video barusan, agar supaya kita tidak mengancam masa depan, maka apa yang harus kita lakukan? Siapa namanya Nida? Putri. Supaya kita tidak bisa mengancam masa depan dari video barusan, apa yang harus kita lakukan? Apa, Put? Hah? Mengikuti kata orang tua, berarti patuh kepada orang tua. Artinya kita tidak durhaka. Dari video barusan, ada seorang putri dari orang tua yang dia itu tidak jujur dan durhaka kepada orang tua. Videonya barusan. Dia tidak jujur dan durhaka kepada orang tua. Tidak jujurnya apa? Kalau malam bohong, alasannya mau kerja kelompok, ujung-ujungnya dugem, ujung-ujungnya ketemuan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kalau tidak patuh kepada orang tua, maka kualat. Kualatnya apa di video itu barusan? Hamil. Garis 2 tidak semanis centang 2. Dari video barusan, saya mau tanya sama Devin. Devin. Dampak apa yang barusan kamu peroleh dari video yang barusan ditonton? Dampaknya, dampak negatif. Apa, Vin? Pusing. Hah? Ngefly, pusing ya. Apalagi? Tidak sadar diri. Sampai bisa menyebabkan tidak sadar diri. Terus apa lagi, Vin? Jatuh, terus pingsan. Syukur-syukur tidak meninggal. Dampak dari kita mabuk. Orang kalau mabuk, barusan kata Devin, pikirannya ngefly katanya, tidak tenang, ya pikirannya. Kalau jalan, linglung, katanya terbang. Ya. Perutnya barusan sampai mual, muntah-muntah, barusan videonya. Itu dampak dari orang yang mabuk. Sehingga barusan pertanyaan, mengapa kok harus begitu? Kenapa kok harus seperti itu? Apakah itu gaul? Tidak gaul. Kalaupun tidak gaul, kenapa kok masih banyak orang yang mabuk? Tren, nafsu, pelampiasan, salah pilih teman, galau katanya, sakit hati, mengikuti pergaulan kata Rehan. Banyak hal yang kita dapatkan. Bercerai. Apa hubungannya dengan bercerai? Stres, Pak. Bertikai, stres. Orang stres yang tidak mau beribadah, ujung-ujungnya mencari pelarian. Pelariannya tidak dengan ibadah, tapi dengan mabuk. Kenapa? Katanya salah pergaulan. Orang kalau salah pergaulan, dia bingung, punya masalah, ujung-ujungnya pengen keluar dari masalah dengan cara mabuk. Pertanyaannya, apakah kalau kita punya masalah dengan mabuk, masalahnya selesai? Kenapa kok tidak bisa selesai, Alfian? Karena ya memang belum diselesaikan, Pak, cuma melupakan.
Karena masalahnya belum diselesaikan, dengan mabuk cuma bisa dilupakan. Justru kalau kita punya masalah, kemudian kita mabuk, malahan nambah masalah. Syukur-syukur tidak bermasalah dengan pihak berwajib, polisi. Kalau nanti ketangkep polisi, wah masalahnya tambah gede, tambah besar, di penjara. Kalau di penjara nanti punya riwayat kriminal, buat SKCK nanti tidak bisa. Buat persyaratan melamar pekerjaan, syaratnya harus ada SKCK. Tapi terlampir di situ. Pernah masuk penjara, dibaca sama perusahaan, wah ini mantan kriminal. Kalau kalian nanti jadi bos, menerima karyawan mantan kriminal, menerima apa enggak? Mikir 2 kali. Iya kalau dia sudah bertaubat. Kalau belum, gimana? Kan bahaya. Bisa-bisa nanti dia berbuat tidak baik terhadap perusahaannya, terhadap pekerjaannya. Nah, itu video yang kita pelajari barusan tentang kenakalan-kenakalan belajar. Dampak negatif, dampak positif, itu banyak yang sudah kita dapatkan barusan. Nah, kemudian hari ini sebagai materi sebentar dari saya, tema kita hari ini adalah menghindari pergaulan pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kesemuanya ini adalah dari kenakalan pelajar. Kita sekarang pelajar, salah satu tujuan utama kita belajar ini agar supaya kita bisa menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Semoga saja kita semuanya bisa menghindar diri dari 3 hal ini. Tapi kenakalan pelajar tidak 3 hal ini, justru banyak kenakalan pelajar itu. Durhaka, bully paling banyak di sekolah, bullying paling banyak di sekolah itu. Terlambat masuk sekolah jam 7 dia baru bangun. Akhirnya apa? Berangkat sekolah minta sangu sama orang tua. Gerbang sudah tutup, siswanya tidak bisa masuk, ujung-ujungnya nongkrong di PKL. Banyak nggak? Ada nggak di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Kelas sebelah ya, kelas orang lain. Di sini rajin-rajin. Apalagi Rehan paling rajin. Itu tujuan kita banyak. Jadi kenakalan pelajar itu tidak ini, hanya saja yang kita bahas ini, perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, itu adalah kenakalan yang sangat besar. Sudah kelewatan batas. Sehingga pertanyaannya adalah, apa itu perkelahian pelajar? Faktor terjadinya kelainan pelajar itu apa? Bagaimana mencegah perilaku yang menyimpang sehingga dia bisa melakukan tindakan kriminal, perkelahian, bahkan tawuran yang bisa merugikan orang lain. Saya mau tanya, apa itu menurut Wilda perkelahian pelajar? Perkelahian pelajar itu apa, Wilda? Wilda tadi malam sudah baca, terus sudah dipelajari. Apa, Wilda? Apa di buku paket itu, Wilda? Ayo dicari apa, Wilda? Hah? Coba diperkeras. Mana? Coba dibaca, diperkeras. Mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Itu bukan perkelahian pelajar, Wilda. Beda. Coba saya mau tanya sama ini yang senyum-senyum ini, murah senyum. Menurutmu perkelahian pelajar itu apa? Bertikainya belajar karena tidak bisa mengontrol ego dan emosi. Bertikainya pelajar karena tidak bisa mengontrol ego dan emosi. Semua saya mau tanya, kalian punya ego enggak? Punya emosi enggak? Kita punya ego dan emosi. Kita apain ego emosi ini?
Jangan diadu, tapi kita kendalikan. Kenapa kok harus dikendalikan? Agar supaya tidak menyakiti hati orang. Tidak menyakiti orang. Kita punya belas kasih. Kasihan sama orang. Teman kita minta pertolongan, kita tolong. Itu perkelahian. Katanya siapa ada barusan? Gita. Pertikaian orang. Terus saya mau tanya sama kamu. Ya, apa itu perkelahian pelajar menurut kamu? Kenakalan yang menyebabkan tindakan kekerasan sehingga dapat melukai seseorang. Kenakalan pelajar yang bisa menyebabkan kekerasan yang dapat melukai seseorang. Kerjakan tugas berikut, buatlah poster. Kita buat proyek, membuat poster. Poster tentang apa? Kenakalan pelajar. Yang isinya itu definisi, dampak perkelahian, faktor terjadinya, terus solusinya apa, terus harus kasih gambarnya. Gambarnya harus relevan. Tahu relevan? Nyambung. Apa yang dibahas? Kalau yang dibahas itu adalah narkotika, kasih gambar pelajar yang mengkonsumsi narkotika. Monggo dipersilahkan. Ini saya buat kelompok sesuai dengan bangkunya sudah. Jadi ini bangku satu deret, ini jadi 2 kelompok, 1 deret jadi 2 kelompok, 1 deret jadi 2 kelompok, 1 deret jadi 2 kelompok. Jadi yang di depan menghadap yang di belakang. Ini 1 kelompok, ini 1 kelompok. Monggo silahkan diputar bangkunya. Ini LKPD kita hari ini. Jadi kalian ini, yuk ngadap ke kelompoknya yuk. Yuk ngadap ke kelompoknya. Putar. Jadi ada definisi konsep. Contoh, kalau kalian membahas tentang narkoba, maka definisi dari narkoba itu apa? Terus kemudian bahaya narkoba, faktor terjadinya narkoba itu apa? Kenapa kok bisa terjadi? Orang yang mengkonsumsi narkoba itu kenapa kok bisa terjadi? Solusinya apa? Kemudian berikan contoh gambarnya. Dipersilahkan. Saya beri waktu 10 menit atau 15 menit. Kalau bisa, tulisannya ini jangan terlalu kecil. Nanti susah dibacanya. Ini posternya besar, tulisannya kecil, sekecil semut tidak bisa terlihat. Mana lihat? Apa itu? Pergaulan. Ini gambarnya apa ini? Oh, di atas nih nggak cocok gambarnya ini. Pengertian. Dampak bahaya. Kalau yang di bawah gambarnya oke lah. Yang di atas kurang oke. Yang di atas. Coba cari. Pergaulan bebas, coba cari di Google. Mana ini? Coba lihat apa yang dibahas. Pencurian, Mbak. Pencurian. Ya. Pencurian pelajar. Oke, bagus. Diringkas ya. Jadi poster yang sekiranya kalau ini ditaruh semua, wah full itu, nggak muat. Yang sekiranya jadi diringkas. Ambil intinya, jangan taruh semua. Merokok adalah tindakan membakar bahan nabati, paling umum tembakau. Tembakau. Hirup asapnya untuk mendapatkan efek psikoaktif. Efek psikoaktif. Ya, gambarnya mana? Lihat. Ini kalau bisa gambar yang orang perokok itu menyebabkan apa? Kalau dirokok itu kan bahkan sampai kanker rahim, kanker tenggorokan. Bahaya narkoba, ancaman nyata, hancurkan masa depan. Menarik judulnya. Nggak bisa dibesarin dikit lah? Nggak bisa, dak? Nggak bisa. Hah?
Bisa, gambarnya kecilin dikit. Ini masa depan biasanya. Terus tulisannya diperbesar dikit. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di link yang sudah dikirim di grup. Oke, punya Rehan masuk 1. Ini berapa nih sudah? 7. Oke, kurang 1. Siapa? Oh, ini ya. Tinggal kelompok ini. Ini tugasnya siapa ini? Pergaulan bebas. Punya siapa? Oh, kelompoknya ini. Kelompoknya Wilda, Alfia, sama Gita. Nih. Pengertian. Coba, Alfia, yang kamu temukan dari tugas ini apa? Pergaulan Allah, jangan pakai itu. Ayo. Pergaulan bebas itu seperti minimnya pengawasan dari orang tua maupun akses bebas terhadap media negatif atau internet. Ya, bagus. Terus? Terus ada lagi lingkungan pergaulan yang tidak sehat, lemahnya iman dan kurangnya pendidikan agama. Faktor solusinya bagaimana? Solusinya dengan memperkuat pendidikan, menjalin komunikasi yang baik, memilih lingkungan pertemanan yang positif, serta membatasi akses terhadap konten negatif. Oke, bagus. Itu solusi dari pergaulan bebas. Oke. Ini dari kelompoknya Alfia. Kelompoknya Alfia. Stop pacaran. Nah, ini kelompoknya siapa? Ini ya. Nah, kelompoknya Kiza. Kelompoknya Tazana, Mai, sama Rindang. Coba saya mau tanya sama Rindang, apa yang kamu hasilkan dari buat poster ini? Pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan Oh, ini tentang pacaran. Ya, tentang pacaran. Terus? Yang dilandasi rasa suka atau cinta biasanya dilakukan sebelum menikah. Dampak bahaya apa? Yang pertama yaitu mendekatkan pada zina. Yang kedua merusak akhlak dan kehormatan. Yang ketiga mengganggu ibadah dan fokus belajar. Yang keempat menimbulkan dosa. Oke. Yang kelima resiko depresi dan kecewa. Oke, saya mau tanya sama apa solusinya dari kenakalan pelajar pacaran ini? Ayo. Menguatkan iman dan takwa, Jadi harus menguatkan iman. Terus? menjaga pergaulan, Terus? mengikuti kegiatan positif, Terus? dan memperbanyak doa dan Berbanyak memperbanyak doa. doa, melakukan hal yang positif. Oke, bagus. Oke, ini tentang pacaran ya. Kelompoknya Rindang. Terus berikutnya siapa ini? Rehan. Kelompoknya Rehan. Zaki. Coba Rehan, apa yang kamu dapatkan dari poster itu, Han? Tentang apa, Han? Tindakan kekerasan yang terjadi antar pelajar. Tindakan kekerasan yang terjadi antar pelajar. Oke. Apa penyebabnya? Masalah pribadi, Pak. Pengaruh teman atau gangguan pengawasan. Masalah pribadi, pengaruh teman, dan Gangguan pengawasan. kurangnya pengawasan. Oke. Solusi dari apa itu? Perkelahian antar pelajar itu apa solusinya? Penghargaan etika. Hah? Penghargaan etika. Penghargaan etika. Penghargaan etika, terus? Bimbingan konseling. Ya, bimbingan Dan konseling. pengawasan sekolah. Pengawasan sekolah biar terhindar dari perkelahian. Peralihan antar pelajar. Jadi harus ada pantauan dari sekolah, Ya, bimbingan dari guru konseling, ya, dan juga penghargaan etika. Jadi kalau anak-anak yang berprestasi dalam etika harus diberikan penghargaan. Oke, bagus. Itu ya, Ya. tentang perkelahian pelajar. Ini siapa namanya dah? Iqbal, Pak. Iqbal. Ya, Pak. Apa aja barusan solusinya, Iqbal? Penghargaan etika, bimbingan konseling, dan pengawasan sekolah. pengawasan sekolah. Oke dah. Sip, betul semua.
Ini gambarnya bagus. Ya, gambarnya sudah bagus. Editannya juga sudah bagus. Dan isi dari materi juga bagus. Ya, bahaya narkoba, ancaman nyata hancurkan masa depan. Coba saya mau tanya sama ini, Rosa. Rosa, apa yang kamu dapatkan dari poster itu? Tentang bahaya narkoba. Apa Rosa? Coba Rosa, ngadep ke saya. Apa Rosa? Apa itu? Merusak kesehatan. Bahaya narkoba bisa merusak Kesehatan. terus apa lagi? Hah? Fisik dan mental. Gangguan fisik dan mental. Terus solusinya apa? Apa solusinya? Edukasi. Harus diberikan edukasi terus. Apa lagi? Cari bantuan profesional. Hah? Cari bantuan profesional. Cari Bantuan profesional. kalau sudah kecanduan maka kita harus cari bantuan profesional. Oke, terus? Hah? Mengejar prestasi. Mengejar prestasi. Oke, bagus sudah. Ini gambarnya cuma kecil ya. Tulisannya ini nggak bisa dibaca ini. Iya, Pak. Gambarnya bagus sudah ya. Editannya bagus. Gambar, editan udah bagus. Tinggal tulisannya ya kurang besar. Oke, tidak apa-apa dah. Oke, ternyata di akhir pembelajaran kita masih banyak yang kurang semangat ya. Saya pengen ngecek lagi. Ya, biar kita semangat mengakhiri pembelajaran kita, saya pengen ngecek semangatnya kalian. Oke, password. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pematerian tentang kenakalan pelajar. Materi bab 3, elemen akhlak, menjauhi perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kena penyakit, baik itu dipengaruhi gara-gara minuman keras, narkoba, bahkan barusan ada rokok. Banyak anak teman-teman kita yang masih merokok. Itu gara-gara faktor kenakalan pelajar, disebabkan salah pergaulan, disebabkan salah pilih teman, disebabkan lingkungan, disebabkan orang tua, yang sehingga itu berpengaruh gara-gara lingkungan sekitar negatif berpengaruh kepada kita, jadilah kita sebagai orang yang negatif. Maka dari itu kita sebagai pelajar kita harus melaksanakan, bersikap, berkarakter, melakukan segala aktivitas sehari-hari kita dengan perilaku yang baik, yang positif, berakhlak mulia, agar supaya kita menjadi pelajar yang diharapkan oleh masa depan, pelajar yang diharapkan oleh negara, pelajar yang memiliki masa depan cemerlang, yang tidak terancam masa depannya. Karena tujuan kita dari pendidikan itu adalah kita mengejar masa depan, kita mengejar masa depan yang cemerlang tanpa pengaruh orang lain, tanpa pengaruh lingkungan negatif, tanpa pengaruh dari sebab-sebab yang bisa menghalangi masa depan kita. Sehingga salah satu tujuan pendidikan itu adalah agar supaya kita bisa merubah masa depan yang awalnya buruk menjadi cemerlang, agar supaya kita bisa merubah akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, menjadi akhlak yang bagus, menjadi akhlak yang positif. Sehingga ketika kalian itu nanti lulus dari sekolah ini, kalian itu menjadi lulusan yang bagus, berprestasi, lulus langsung kerja, lulus tanpa ada hambatan, lulus tidak memiliki problem masalah sama sekali, dan kalian akan menjadi orang yang luar biasa. Ingat bahwa akhlak, perilaku yang positif, menghindari kenakalan pelajar itu perlu paksaan dari diri kita. Konsep menjadi orang yang luar biasa, satu, dipaksa. Kita harus memaksa diri untuk melakukan hal yang baik. Ketika orang sudah memaksakan diri dengan baik, maka dia akan terbiasa.
kalau sudah dibaksa, kemudian dia terbiasa melakukan hal yang positif, hal yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Ketika orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, maka dialah menjadi orang yang luar biasa. Ini tujuan kita. Kalau orang sudah menjadi orang luar biasa, mau jadi apapun kalian pasti bisa. Maka jadilah kita luar biasa. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Maka dari itu kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari saya sampaikan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.